Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan pola bilangan, dan yang belum mengumpul latihan atau belum menyelesaikan, diselesaikan, dicoba dikerjakan, ikuti arahan dari Ibu. Baiklah, sekarang yang pertama adalah barisan dan deret. Barisan aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama. Nah, ini jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Jadi barisan itu selang antara suku ke-1 dengan suku kedua, 2 dengan suku ketiga, itu ada tetap atau sama. Selisih ada pengurangan. Pada dua suku berarti bisa diartikan pengurangan dua suku yang berdekatan. Misalnya suku 1 dengan suku kedua, pengurangannya berapa? Selisihnya antara suku kedua dengan suku ke-1 itu akan sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua, dan seterusnya. Kan bisa lihat contoh 1, contoh A, 3, 8, 13, 18. Nah, jadi selisih itu disebut dengan beda. Nanti lambangnya juga B. Lihat kan, selisih tadi disebut dengan beda, lambangnya nanti B. Selisih itu kan pengurangan. Nah, yang namanya selisih berarti dikurangkan suku kedua dikurang suku ketiga. 8 kurang 3, kemudian suku ketiga dikurang suku kedua, 13 kurang 8. Suku keempat kurang suku ketiga, 18 kurang 13, itu hasilnya sama, yaitu 5. Itu yang dinamakan tetap. Jadi pengurangan sukunya kedua dikurang 1, 3 kurang 2, 4 kurang 3, dan seterusnya. Tapi ambil salah satu aja. Nah, kalau dikatakan bilangan aritmatika berarti nanti selisihnya sama, yaitu tetap. Saya lihat juga contoh yang B, 10, 7, 4, 1. Nah, itu juga sama, memiliki selisih 7 kurang 10. Itu sama dengan 4 kurang 7 sama 1 kurang 4, yaitu selisihnya adalah min 3. Jadi selisih itu disebut dengan beda. Nah, selisih dua suku yang berurutan disebut dengan beda atau lambangnya B. Kan harus ingatkan ini, lambangnya B itu namanya selisih. Kemudian untuk tadi kan rumusnya suku kedua dikurang suku ke-1, suku ketiga dikurang suku kedua, suku 4 kurang suku ke-3, dan seterusnya. Maka bisa dinyatakan dengan rumus nih kan, yang Ibu kotak ini, B sama dengan UN dikurang UN minus 1. Nah, jadi UN saya suku kedua berarti dikurang suku ke-1. Ini untuk mencari beda suku yang terdekatnya. Kemudian suku pertama disebut U1 atau disebut dengan A. Kemudian bedanya disebut dengan B. Terus suku ke-nya disebut dengan UN, suku ke N. Kalian ingat pernah di awal sudah dijelaskan. Suku ke-1 disebut dengan A, kita pakai A. Beda dengan B, suku ke N disebut dengan UN. Nah, jadi kalau dinyatakan ini, U1 berarti A, U2 berarti A tambah B, U3 berarti A tambah 2B. Karena ini A tambah B, dan seterusnya. U4 A tambah 3B. Kalian bisa lihat polanya, A, kemudian A tambah B, kemudian A tambah 2B, dan seterusnya. Maka
suku ke N. Barisan aritmatika adalah ini rumusnya. UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Jadi atau A tambah N-1 kali B. N-nya itu adalah bilangan asli, diingatkan mulai dari 1. Jadi kalau suku ke 1 berarti A tambah 1 kurang 1 kali B, maka jadi A. Suku kedua berarti N-nya ganti 2. A tambah 2 kurang 1 kali B. 2 kurang 1, 1. Maka dapat A tambah B. Suku ketiga berarti N-nya ganti 3. A tambah 3 kurang 1, 2. Berarti A tambah 2B. Nah, A tambah 2B. Nah, ini ingatkan rumusnya adalah A. Ini UN. Ini jika ditanyakan suku ke. Ingat kata-katanya suku ke N. Dan suku ke 5, suku ke 6. Dan seterusnya. Maka lambangnya atau rumusnya adalah A tambah buka kurung N-1 tutup kurung kali B. Nah, sekarang kita lihat contoh. Contoh 1. Jika barisan aritmatika 2, 6, 10. Nah, ada 2, 6, 10 dan seterusnya. Tentukan suku ke-14. Nah, kita diminta suku ke-14 dari bilangan 2, 6, 10 dan seterusnya. Ingatkan A adalah suku pertama. Jadi suku yang paling pertama itu apa? Yaitu A. A-nya adalah 2. B-nya bisa kalian hitung. Suku kedua dikurang ke 1 boleh. Suku ketiga dikurang suku kedua boleh. Ambil salah satu aja yang lebih mudah kalian mengurangkan. 6 dikurang 2, jangan terbalik. Yaitu suku kedua dikurang suku 1. Jangan suku 1 dikurang suku kedua. Suku kedua dikurang suku ke-1, 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, kemudian N-nya tadi diminta adalah suku ke-14, maka N-nya adalah 14. Nah, kalian bisa lihat apa-apa yang diketahui, kemudian tentukan nanti rumusnya. A-nya 2, B-nya 4, N-nya 14. Dari mana dapat 14? Dari yang ditanyakan suku ke-14, itu artinya N-nya 14. UN sama dengan A tambah, nih rumusnya, A tambah N-1 kali B. Masukkan angkanya, lebih mudah kan kalian? Jadi sudah ada rumusnya, sudah ada yang diketahui, tinggal masukkan angkanya ke nama yang ada di rumus. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. N-nya 14 berarti U14 sama dengan 2 tambah N-nya 14 kurang 1 kali 4. 14 kurang 1, 13 kali 4. Nah, Ibu ingatkan juga yang ini. Ketika mau operasikan ada penjumlahan dan pengurangan, maka perkalian yang harus kalian selesaikan dulu. Jangan dihitung 2 tambah 13 dikali 4. Nah, tapi 13 kali 4 dulu dihitung, hasilnya 52, lalu ditambahkan dengan 2 di depannya. Nanti diingatkan, jadi yang perkalian dulu selesaikan, 13 kali 4, 52, baru tambah 4. Nah, jadi suku ke-14 kosnya adalah 54. Saya kalian ya. Ini insyaallah mudah aja. Tinggal masukin ke angkanya ke rumusnya. Kalian sudah tahu mana A, mana B, mana N. Contoh kedua. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku kedua. Nah, suku kedua U2 sama dengan 7. Dan U6 sama dengan 19. Nah, tentukan nilai beda suku pertama dan suku ke-41. Jadi yang diketahui adalah suku kedua dan suku ke-6. Jadi kita disuruh mencari beda, mencari suku pertama dan mencari suku ke-41. Nah, bagaimana cara mencarinya? Coba kita lihat penyelesaiannya.
Ingatkan ini nanti akan berhubungan dengan eliminasi dan substitusi. Nah, kalian harus ingatkan itu kembali. Sekarang nih U6. Jadi kenapa di balik nih yang besar supaya pengurangannya lebih mudah. Jadi tidak menghasilkan negatif. Tapi sama aja. U6 sama dengan seperti tadi, masukkan ke rumus UN. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Jadi kalau U6 bisa dicepatkan aja, berarti kalau U6 berarti langsung 5B. Kalau 2 berarti B, kalau 3 berarti 2B. Jadi U6 sama dengan A tambah 5B sama dengan 19 tadi. U2 A tambah B sama dengan 7. Nah, sekarang A sama A, berarti ini kita kurangkan. Nah, di sini kita kurangkan. Dikurangkan A kurang A habis, 5 kurang 1 dapat 4D. Sama dengan 19 kurang 7 dapat 12. Ya, ingat ini dikurang lah supaya A-nya habis. Nah, maka dapat B-nya sama dengan 12 dibagi 4. Sama dengan 3. Terdapat 3 dari 12 dibagi 4. Kalian juga harus sudah bisa menyelesaikan yang seperti ini. Karena kita sudah belajar di kelas 1 semester 1 tentang persamaan linear. Nah, kalau B-nya sama dengan 3, berarti kemudian disubstitusi. Terserah mau persamaan yang A tambah 5B atau A tambah B sama dengan 7. Ini Ibu di sini menggunakan A tambah B sama dengan 7. A tambah B-nya ganti 3 sama dengan 7. Maka A-nya dapat 7 sama dengan A sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, dapat sudah B-nya 3, A-nya 4. Nah, pertanyaannya yang terakhir adalah suku ke-41. Nah, berarti ingatkan UN 41. Nah, tidak usah lagi menggunakan rumus, boleh 41 berarti langsung 40. Pokoknya yang dari UN itu dikurangi 1. Ya, U5 berarti A tambah 4B. U6 A tambah 5B. Jadi yang suku tadi dikurangkan 1. Nah, supaya lebih cepat menghitungnya boleh. A tambah 40B, A-nya tadi 4, tambah 40, B-nya ada 3. Nah, diingat lagi, kita kalikan dulu 40 kali 3, 120. Kemudian 4 tambah 120 adalah 124. Jadi kan bisa ingat dong. Jadi B-nya 3, suku pertamanya 4, suku ke-41-nya 124. Nah, itu kalau diketahui dua suku berturut-turut berarti menggunakan eliminasi dan substitusi untuk mencari A dan B-nya. Semoga kalian bisa memahami itu. Nah, sekarang yang contoh ketiga, diketahui barisan aritmatika 4, 7, 10 dan seterusnya. Tentukan beda U10 rumus suku ke N. Jadi rumus suku ke N-nya apa? UN-nya diminta. Bedanya bisa terlihat sudah 7 kurang 4. 7 kurang 4 adalah 3. Sekarang kita suku ke 10. Berarti U10 berarti A tambah 9B. Nah, itu mohon diperbaiki, ada salah penulisan, itu A tambah N kurang 1. Harusnya N UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, U10-nya berarti 4 tambah 9 kali B. A-nya 4, B-nya 3, berarti hasilnya 9 kali 3, 27, tambah 4, 31. Itu suku ke 10. U10-nya. Sekarang kalau UN, nah karena UN berarti kita masih menggunakan rumus A tambah N-1 kali B. A-nya 4, tambah buka kurung N kurang 1 kali B. Karena ada kurung berarti kita harus mengalihkan N kali 3. 3N
N kali 1, N kali min 1 min 3. Jadi sudah dituliskan 4 tambah N kali 3 plus 3N min 1 kali 3 min 3. Sekarang kita susun atau kita hitung yang sama angkanya, yaitu 4 dikurang 3 adalah 1. Maka hasil UN-nya sama dengan 3N tambah 1. Nah, bisa kalian pahami ya ini ya. Jadi yang dalam kurung itu, buka kurung itu namanya kali. Berarti kita kalikan N kali 3 dikurang min 1 kali 3. Ini hasilnya UN-nya. Jadi kalau rumus suku ke N berarti yang ditanya adalah UN. UN-nya sama dengan 3N tambah 1. Contoh keempat. Ini sama saja dengan contoh kedua tadi. Suku ke-8 sama dengan 24, suku ke-10 sama dengan 30. Nah, disuruh ditanya dengan beda dan suku pertama, berarti A dan B. Suku ke-12. Nah, yang C, 6 suku yang pertama. Itu artinya berarti mencari 6 suku pertama, berarti mencari U1, mencari U2, U3 sampai U6. Nah, cara mencari A sama B-nya sama. Kita eliminasi U10. Jadi supaya lebih mudah, memang ke yang lebih besar kita tulis dulu. Supaya kita nyaman tinggal mengurangkan. U10, A tambah 9B. Ingatkan tadi N-nya dikurangi 1 ya, angka situ. Sama dengan 30. U8, A tambah 7B. Sama dengan 24. Kita kurangkan. 9 kurang 7 adalah 2. 30 kurang 24 sama dengan 6. Maka B-nya dapat 3. Ini walaupun tidak detail, kalian harus sudah bisa memahami. Mendapat 2 itu 9 kurang 7. Dapat 30 tadi 2 dari soalnya. 30 kurang 24. Ingatkan itu dikurangkan supaya A-nya habis. Maka dapat B-nya 3. Langkah berikutnya disubstitusi. B-nya 3 berarti A tambah 7B sama dengan 24. Mau pakai A tambah 9B sama dengan 30 boleh juga. 7 kali 3, 21. Berarti A-nya ada 24 kurang 21. Kan dapat 3 itu karena dari 24 kurang 21. Walaupun tidak tertulis, kalian harus sudah bisa dapat 3 dari mana. A sama dengan 24 dikurang 21. Jadi A-nya 3, B-nya 3. Nah, soal berikutnya adalah mencari U12. Berarti U12 berarti A tambah 11B. Nah, tadi kalian masukkan dulu juga boleh. N-nya 12 dikurang 1, 13. 12 kurang 1, 11 kali B-nya 3. Nah, kalian sudah bisa menghitung ini. Sekarang 6 suku pertama. Jadi tadi suku pertamanya kita hitung. Suku ke-1 berarti 3. Suku kedua mau dihitung satu-satu boleh. Suku ke-1 sama dengan A 3. Suku kedua A tambah B 3 tambah 3. Suku ketiga A tambah 2B. Dan seterusnya. Atau kalian bisa menghitung langsung karena kan sudah tahu B-nya. B-nya 3 berarti berikutnya penjumlahan 3. 3 tambah 3 6. 6 tambah 3 9. 9 tambah 3 12. 12 tambah 3 15. 15 tambah 3, 18. Ini ditentukan 6 suku pertama, berarti mulai suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku ke-4, suku ke-5, dan suku ke-6. Nah, itu untuk yang menentukan 6 suku berikutnya. Soal nomor 5, atau contoh nomor 5. Ini ada soal cerita. Pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas. Kemudian setiap tahun rata-rata produksinya bertambah. Kalau ada kata-kata yang bertambah itu seperti adalah B-nya. Bertambah atau berkurang itu berarti bedanya. Jadi tahun pertama itu nanti berarti A-nya 400.
400 juta jas, kemudian setiap tahunnya rata-rata produksinya bertambah 25 juta jas, berarti itu B-nya. Nah, jadi kalian bisa lihat dari soal itu dibaca, tahun pertama artinya A, kemudian kalau bertambah atau berkurang secara tetap sekian itu berarti B-nya. Kalau bertambah itu berarti positif, kalau berkurang berarti negatif. Ya, Ibu ulangi ya untuk contoh kelima. Pada tahun pertama sebuah butik memproduksi 400 juta jas. Kemudian setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25. Jadi kalau bertambah itu berarti menjadi B-nya positif 25. Tahun pertama berarti A-nya 400. Nah, yang ditanyakan berapa banyak sel jas yang diproduksi pada tahun kelima. Berarti adalah U5. Nah, bisa kalian hitung manual, 400 tambah 25. Suku keduanya berarti 425 tambah 25 lagi 450 dan seterusnya. Langsung aja kita hitung ke rumus U5. U5 berarti A tambah 5 kurang 14 kali B. B-nya 25 berarti 400 tambah 4 kali 25. Hasilnya 400 tambah 100, 500. Jadi banyaknya produksi pada tahun kelima adalah 500 jas. Nah, mudah-mudahan penjelasan Ibu ini bisa membantu kalian untuk memahami. Walaupun Ibu tidak bisa menjelaskan secara langsung, insya Allah ini masih mudah untuk barisan deret aritmatika untuk menentukan UN-nya. Nah, kemudian nanti sesudah ini kalian bisa mengerjakan latihannya di latihan 2 di modul. Ibu tidak usah semua dikerjakan. Nanti ada di classroom mana-mana yang harus kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah memperhatikan atau mau menonton video Ibu yang sederhana ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.